Baik, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang, selamat malam. Saya Hamizan Hibatullah. Di sini akan menjelaskan terkait dengan tugas project dari Pacman, yaitu untuk pembelajaran Python. Di sini background projectnya adalah ada seorang pemilik supermarket, yaitu di Indonesia. Dia ingin membuat sebuah sistem kasir yang self-service sehingga customer bisa memasukkan item yang dibeli, jumlah item yang dibeli, dan harga item yang dibeli setelah fitur lainnya. Nah, sehingga customer yang tidak berada di kota tersebut bisa membeli barang dari supermarket. Nah, untuk fitur requirement-nya di sini ketika customer berbelanja gitu ya, ada yang namanya membuat objek kelas, yaitu kelas transaction. Nantinya ini dibuatkan instance, tapi ini akan jelaskan selanjutnya. Jadi ada kelas transaction dengan beberapa metode yang di dalamnya itu ada add item, update item untuk name, quantity, dan price-nya atau harga. Kemudian juga nanti dari masing-masing metode ini memberikan input kepada kelasnya. Lalu jika batal membeli juga nanti customer bisa menghapus, yaitu berdasarkan name-nya, karena di sini tidak diberikan ID, jadi dia menggunakan name sebagai parameter utamanya. Lalu jika menghapus salah satu item, maka jumlah item maupun barisnya akan dihapus semuanya. Lalu menghapus semua transaksi atau reset ya. Ini metode reset. Dan selanjutnya jika sudah selesai memilih-milih, kemudian jika customer ini bisa menggunakan metode check order untuk mengecek kembali barang belanjaannya begitu ya. Oke, nah akan mengeluarkan pemesanan sudah benar gitu ya jika tidak ada kesalahan input, dan akan mengeluarkan pesan terdapat kesalahan input pada data jika terjadi kesalahan input gitu. Dan nantinya dari check order ini akan mengeluarkan output transaksi ya, berupa pesanan yang sudah dibeli menggunakan fungsi tabulate. Jadi untuk menggunakan fungsi tabulate ini kita menggunakan yang namanya library tabulate. Lalu setelah semuanya selesai, menghitung jumlah pembelanjaan ya, jumlah transaksinya, dimana jika jumlah keseluruhan transaksi itu di atas 200.000 maka mendapatkan diskon 5%, kemudian 300.000 maka mendapatkan diskon 8%, dan 500.000 mendapat diskon 10%. Seperti untuk fitur requirement-nya. Dari fitur tersebut saya juga sudah membuat for chart yang mana seperti ini, mulai lalu dia customer ini menggunakan metode add item ya, memasukkan item, jumlah item, dan harga per itemnya berapa. Lalu jika dia ada kesalahan input, jika benar berarti dia harus membenarkan ya, atau mengupdate kembali itemnya. Lalu jika tidak, maka dia lanjut ke bawah lagi prosesnya, yaitu apakah ingin membatalkan item. Jika iya, ia harus misalkan memilih ya, membatalkan itu bisa menghapus ataupun mereset. Jika tetap lanjut, setelah delete misalnya, hapus, otomatis dia akan mengulangi lagi dan melanjutkan proses transaksinya. Lalu jika sudah tidak ada perubahan, dia ingin mengecek gitu ya, apakah ada kesalahan. Jika ada, jika tidak, maka maksudnya tidak ada sesuai. Kalau belum sesuai, dia menampilkan ini, dan jika sudah sesuai, menampilkan pemesanan sudah benar. Terakhir, menghitung total harga dengan metode sebagaimana tadi, akan mendapatkan diskon dengan masing-masing ketentuan seperti ini. Nah, untuk kode labnya, pertama import library tabulate, karena kita cuma menggunakan tabulate-nya untuk menampilkan tabel ya, untuk daftar harga. Tidak ada library lain seperti math ataupun yang lainnya. Lalu menggunakan class transaction. Di sini hanya menggunakan satu kelas saja ya. Kemudian membuat metode ya, definite ini untuk membuat list ya. Jadi saya menggunakan untuk penyimpanan ini menggunakan list. Lalu di sini dikosongkan karena kita belum tahu nanti listnya akan diisi dengan apa, berapa banyak, seperti itu. Lalu add item, metode yang pertama,
Di sini saya menggunakan perulangan, jadi dia akan menjalankan add item ini sebanyak n items ya. Jadi ketika ini di running, dia akan menampilkan masukkan jumlah item yang ingin ditambahkan ini untuk menentukan dia ingin berapa barang gitu yang dibelanjakan. Misalkan 5, nanti berarti ini akan berisi 5. Lalu ada perulangan lagi di sini. Untuk I di dalam rank n item berarti I dalam 5 gitu ya. Dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali dan diminta untuk memberikan input ya. Di sini sudah saya definisikan untuk name-nya dia ini string, lalu quantity-nya dia itu integer dan price-nya itu float. Ya, item ya menggunakan fungsi input, jadi user bisa memasukkan sendiri begitu, jadi dinamis ya, tidak statis, kita sendiri yang menuliskannya. Lalu ketika sudah, setiap satu kali perulangan akan menyimpan ke dalam list items menggunakan append, yang dimana append ini adalah berisi name, quantity, dan price yang sudah diinputkan sebelumnya. Lalu method update items name, di sini parameternya adalah menggunakan old name dan new name. Nah, old name ini adalah nama yang sudah tersedia di dalam list. New name ini adalah nama yang baru. Jadi seperti ini. Karena kita menggunakan list, jadi kita menggunakan yang namanya index. Ya, index ini 0, kemudian 1, 2, dan 3. Nah, indeks ke 0 ini apa? Indeks ke 0 ini merujuk untuk nama, indeks ke 1 adalah quantity, dan indeks kedua adalah price, harga. Jadi karena ini update nama berarti menggunakan indeks ke 0. Jika indeks ke 0 sama dengan old name, yaitu nama barang yang ingin dirubah, maka diganti atau ya indeks 0 sama dengan new name, yaitu menimpa gitu ya dengan input yang baru. Lalu di sini saya menambahkan pesan update berhasil jika berhasil gitu, dan di break. Nah, break ini untuk menghentikan iterasi ketika nilai sudah ditemukan ya. Itu untuk update name. Kemudian juga untuk quantity dan price menggunakan metode yang sama. Namun di sini saya menambahkan try dan exception ya untuk value error. Jadi karena ini sudah saya definisikan integer, jika dia value-nya bukan nilai integer maka akan menampilkan error ini tidak valid gitu. Misalkan kita tiba-tiba masukkan float ataupun yang lainnya. Nah, itu begitu pun dengan ada price. Jadi parameter utamanya adalah name karena tidak ada ID, lalu masukkan name quantity yang baru. Dan di sini juga name, kemudian inputkan ya, di sini menggunakan integer juga, tapi walaupun ini bisa juga tadi pakai float gitu ya. Namun mekanismenya tetap sama. Jika bukan dari tipe data ini, maka value-nya error gitu. Lalu delete menghapus ya. Name sama dengan input, nama barang yang dihapus ini adalah old name-nya, yaitu nama yang sudah ada di dalam list. Berarti name itu indeks ke 0. Untuk I di dalam list items ya, self items, berarti jika I indeks ke 0 sama dengan name, jika list sama dengan name yang diinput ketika input barang yang dihapus, maka self item remove I ya, remove I, kemudian berarti dihapus untuk name-nya gitu, untuk listnya. Lalu restart transaksi ya, di sini simple saja, kita menjadikan listnya menjadi kosong kembali, jadi seperti ini saja karena untuk mengosongkan nilai. Lalu check order. Nah, di sini untuk mengecek order yang pertama memeriksa terlebih dahulu apakah saat ini datanya kosong atau terisi. Jika kosong ya, berarti terdapat kesalahan input. Nah, lalu jika di return ya untuk mengembalikan nilai printnya ini. Lalu jika tidak kosong berarti kan ada isinya. Nah, for item in self items ya, item ini apa? Item ini adalah listnya.
jika list di dalam self items ya, untuk item dalam ini jika string kosong berarti tidak ada kesalahan, terdapat kesalahan input. Berarti jika selain daripada ini dia akan menampilkan pesanan sudah benar gitu ya, berarti sudah ada isinya gitu. Itu untuk check order. Selanjutnya adalah menghitung total price. Jadi total price itu adalah perhitungan dari quantity dikali price gitu ya. Jadi menggunakan sum, di sini menyimpannya ke dalam variabel total, sum item ya, dikali ini indeks ya, indeks ke-1 adalah quantity dan indeks kedua adalah price gitu, dikali price untuk setiap item yang ada di dalam list items ya. Jadi menggunakan loop ya. Lalu diskon sama dengan 0 karena kita belum mendefinisikan apa-apa, jadi saat ini 0. Untuk tanda juga ini bahwasanya diskon berbentuk float ataupun integer gitu ya. Lalu menggunakan if else ya, if jika total, jadi hasil perhitungan sum ini jika totalnya 500.000, di atas 500.000 dia mendapatkan diskon 10% ya, 0,5. Berarti nilai diskonnya 0,5. Begitupun dengan elif yang lain. Nah, di sini saya tampilkan tampilan untuk sebagai penanda gitu ya, jika dia mendapatkan diskonnya itu berapa gitu. Nah, lalu di sini mengurangi total belanja dengan diskon. Nah, setelah kita tahu diskonnya, jadi kan program itu dari atas ke bawah membacanya. Berarti 1 dari atas ke sini, berarti kan udah dapat nilai diskonnya. Total sama dengan minus sama dengan total kali diskon. Ini untuk menghitung total itu adalah hasil dari total sementara dikali diskon, kemudian dikurangi dengan total belanjaannya, kemudian return total ya. Berarti kita sudah mendapatkan total price dengan variabel total. Lalu display transaction ini ada untuk menampilkan tadi menggunakan tabulate. Berarti sebelum itu kita harus mendefinisikan headernya terlebih dahulu ya. Ada 4 header ya. Nama item, jumlah item, harga per item, dan total harga. Total harga ini adalah hasil dari jumlah item dikali harga per itemnya. Nah, kemudian membuat variabel baru ya, berisi list. Di sini kosongkan saja karena nantinya akan berisi untuk nilai total belanja. Lalu buat for item ya, untuk item di dalam self items, total harga sama dengan item dikali item 2. Nah, ini adalah untuk mencari nilai di sini. Gitu. Kemudian masukkan ke dalam tabel data. Nah, ini adalah fungsinya. Masukkan ke tabel data ya menggunakan append. Berarti item ke 0, berarti ini adalah nama, kemudian quantity, kemudian price ya, kemudian total harga. Nah, ini adalah fungsi dari yang tadi variabel total harga. Kemudian memanggil metode total price di sini karena nanti di tabelnya saya akan menampilkan tampilan juga total keseluruhan belanjanya si customer gitu. Menggunakan variabel total belanja, kemudian memanggil metode total price ya. Jadi self total price dan masukkan ke dalam tabel ya. Tabel data berarti kepakai lagi di sini. Jadi akan ada 2 setelah ini lalu ke sini. Ini kosongkan untuk ini ditulis ya jumlah keterangannya dan yang terakhir total belanjanya berapa. Nah, terakhir adalah menampilkan tabel yang menggunakan library tabulate. Di sini berarti kita print tabulate. Apa yang ditabulasikan yaitu tabel datanya ya, tabel datanya yang ini berisi list, kemudian juga headersnya adalah headers seperti itu. Selanjutnya menghitung uang kembalian, yaitu uang ketika dia sudah tahu total belanjanya dia harus membayar gitu ya. Nah, jadi di sini total belanja kita ambil dari metode total price, kemudian
tampilkan dulu total belanjaan saat ini berapa, kemudian dia diminta untuk memasukkan jumlah uang dibayarkan dan simpan ke dalam variable amount paid bertipe data float, lalu menghitung kembalian. Nah, di sini penghitungannya. Jika uang amount paid-nya kurang dari total belanja, maka tampilkan tidak mencukupi. Kemudian else, yaitu change ya di sini untuk menghitung kembalian. Change sama dengan amount paid dikurangi total belanja. Berarti uang yang dia bayar dikurangi total belanja, tampilkan uang kembaliannya. Lalu untuk running programnya di sini saya menggunakan display, jadi per menu gitu, menggunakan metode display menu. Kemudian start ya, ini untuk memulainya. Jika while true ya, jika benar atau jika benar itu maksudnya jika startnya dipanggil, maka dia akan menampilkan display menu. Dan juga while ini adalah untuk menggunakan perulangan juga begitu. Jadi selama tidak ada break, dia akan mengulangi terus. Dan di sini saya tambahkan break ketika dia memilih 0 ya. 0 ini adalah keluar gitu. Jadi tidak akan melanjutkan menampilkan menu-menu ini lagi. Dan setiap nomor ini adalah memanggil metode yang diperlukan. Lalu saatnya mencoba program. Kita running dulu untuk kelasnya, kemudian membuat instance ya. Kemudian kita panggil metode start. Nah, ini menunya ini dalam keadaan kosong. Pertama-tama mumpung masih kosong, saya coba untuk mereset transaksi melihat transaksi dengan 07. Ya, terdapat kesalahan input data karena datanya masih kosong ya. Kemudian saya tambahkan datanya, misalkan menambahkan 3 data. Nama itemnya, kemudian jumlahnya 2, harganya 21.000. Kemudian BB jumlahnya 5, harganya 12.000. Kemudian CC 7, 20.000. Nah, sudah ditampilkan, berarti sudah masuk. Coba tampilkan dengan cek total belanjaan nomor 8. Iya. Oke, ini mendapatkan diskon 5% sebesar 12.100. Dari total belanjaannya adalah 229.000. Jadi dia mendapatkan diskon 5% karena di atas 200.000. Selanjutnya adalah mencoba mengubah nama item ya. Berarti nomor menu kedua, mencoba mengubah nama item AA menjadi ZZ. Ya, update item berhasil ya. Coba tampilkan menggunakan menu nomor 8. Apakah sudah menjadi ZZ? Ya, sudah. Lalu mengganti jumlah item nomor 3. Jumlah item mencoba mengganti ZZ ini yang awalnya 2 menjadi 5. ZZ jadi 5. Ya, tampilkan lagi. Oke, berhasil. Lalu mengganti harga item nomor 4. Oke, nomor 4 nama barang yang dirubah mengganti harga barang BB. BB ini awalnya ada 12.000 menjadi 15.000. Oke, tampilkan lagi. Apakah sudah berubah? Ya, sudah berubah. Dan nilainya pun menjadi bertambah. Lalu selanjutnya adalah menghapus item ya. Nomor 5, menghapus item BB. BB dihapus. Tampilkan lagi. Ya, di sini menunjukkan pesan delete item berhasil. Ya, BB sudah dihapus. Lalu kita coba yang namanya metode pembayaran ya.
nomor 9. Oke. Di sini menampilkan harapan diskon sebesar 5% ya. Jadi total belanjaannya adalah 232.000. Berarti uang kita harusnya di atas itu 250.000. Ya. Pembelian Anda 17.250. Ya, itu sudah berhasil untuk menguji metode start ini. Kita coba misalkan di luar angka yang ada di menu 45. Masukkan tidak valid, silakan pilih angka 0 sampai dengan 9. Berarti kita karena sudah selesai, pencet 0. Proses akan berhenti. Dan terima kasih telah menggunakan layanan kami. Ya, ini berarti menunjukkan bahwasanya breaknya berhasil. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya.